Saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara seiman saya, orang-orang Kristen, tentang kenapa sih gambaran tentang Maria yang begitu sederhana dan indah di dalam Alkitab, itu di dalam kelompok sebelah sana, itu menjadi sesuatu yang kelihatannya bombastis dan justru norak menurut saya, dan kehilangan keindahannya sama sekali. Bahkan di sana Maria itu kelihatan begitu tinggi sampai menyamai bahkan bisa melebihi Yesus Kristus begitu. Sejarahnya begini ya saudara ya. Pertama, Maria itu pernah dibandingkan dengan Hawa. Itu dilakukan pada abad yang kedua oleh salah satu dari 8 bapak apostolik yang namanya Justinus Martyr yang meninggal pada tahun 165 Masehi. Salve untuk teman-teman Katolik semuanya. Salam dalam damai Kristus. Saya ingin menanggapi lagi postingan atau video dari seorang Protestan yang sesat ini. Dia membuat video yang sangat panjang, durasinya sangat panjang, tetapi apa yang dikatakan itu semuanya adalah omong kosong. Pertama, tentang sebutan Kristen yang dia katakan ini ya. Jadi seolah-olah dia merasa di luar dari dirinya itu bukan Kristen. Padahal sebenarnya dia bukan Kristen, kamu bukan Kristen, ya, kamu Protestan. Kalau kalian itu menyebut diri Kristen, kalian itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, termasuk melalui Bunda Maria. Kalian menolak Bunda Maria sebagai bunda yang sangat kudus, itu berarti sama saja kalian menolak kekudusan oleh apa? Kekudusan Yesus Kristus. Yang menolak Bunda Maria sebagai bunda yang kudus itu sama dengan menolak Yesus Kristus. Masih berani kamu menyebut diri sebagai Kristen? Tidak, kamu bukan Kristen, kamu Protestan. Protestan itu tidak selalu sama dengan Kristen. Kemudian yang kedua, dia mengatakan norak. Jadi dia melihat gereja Katolik itu sungguh menghormati Bunda Maria dan bagi dia itu norak. Itu karena kamu tidak tahu apa-apa tentang Bunda Maria. Kamu harus bercermin, ya. Kamu harus ngaca. Kembali ke dirimu sendiri, refleksi. Emang kamu siapa? Kamu samakan kan Bunda Maria dengan dirimu, ya kan? Bunda Maria itu sama seperti dirimu yang berdosa gitu kan? Jadi bagi kamu itu Bunda Maria tidak ada yang spesial, tapi bagi gereja Katolik itu sangat spesial, sangat istimewa. Mengapa? Karena Allah sendiri memilih Bunda Maria sebagai perantara keselamatan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang ketiga, dia menjelaskan pemikiran tentang Justinus Martyr yang disebut sebagai bapak gereja, bapak apostolik, dan apa yang dikatakan oleh Santo Justinus Martyr itu memang betul, karena itu adalah berdasarkan refleksi atas kitab suci, ya, refleksi bukan dibuat-buat, tapi berdasarkan refleksi atas kitab suci oleh Santo Justinus Martyr. Sayangnya kamu membenturkan pemikiran Santo Justinus Martyr ini dengan pemikiran Greg Allison, ya. Saya kira rentang waktu antara Justinus Martyr dengan Greg Allison itu sangat jauh. Artinya apa? Kalau kamu menyebut diri sebagai seorang Kristen, artinya yang berdiri di atas para rasul dan termasuk juga berdiri di atas apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, tentu kamu seharusnya tidak menolak apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Karena kalau kamu menolak pemikiran dari bapak-bapak gereja dan membandingkan dengan pemikiran manusia sekarang, Greg Allison termasuk di dalamnya itu sama saja kamu seperti anak durhaka yang melawan orang tuamu, ya. Anak durhaka kamu itu. Memang Protestan itu anak durhaka. Nah, sekarang mengapa gereja Katolik itu mengatakan Bunda Maria itu adalah seorang yang taat atau yang disebut dengan Hawa baru? Sebenarnya ini juga sekali lagi sangat berdasar pada kitab suci dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38, yaitu ketika malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria mengatakan seperti ini. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Dua kata, hamba Tuhan dan terjadilah padaku. Nah, mengapa Bunda Maria disebut Hawa baru? Jelas ini berbeda sekali dengan Hawa yang ada dalam perjanjian lama. Hawa itu tidak memiliki ketaatan dan kerendahan hatian, tidak, sehingga dia jatuh dalam dosa. Bunda Maria mengubah semuanya itu. Dia mau bekerja sama dengan Allah untuk menjadi perantara keselamatan. Mau bekerja sama. Ini keistimewaan dari Bunda Maria. Mengapa gereja Katolik itu begitu mengistimewakan Bunda Maria
seolah-olah Bunda Maria di atas dari Yesus Kristus. Tidak. Semua penghormatan dan gelar yang diberikan kepada Bunda Maria itu senantiasa berakar pada hubungannya yang begitu istimewa dengan Tuhan, ya, dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bunda Maria itu dalam Gereja Katolik disebut sebagai Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, kemudian mempelai Roh Kudus. Bunda Maria sebagai Putri Allah Bapa karena ketaatan dan kemauan untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa di sepanjang langkah hidupnya. Jadi bukan hanya pada saat di awal menerima kabar gembira, tetapi sampai puncak Yesus Kristus disalib, Bunda Maria tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa itu sendiri. Bunda Maria menunjukkan ketaatan untuk bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatan. Sebagai Bunda Allah Putra, Bunda Maria berpartisipasi dalam karya penyelamatan manusia dan senantiasa membawa seluruh umat Allah, seluruh umat manusia kepada putranya. Kamu baca bagaimana peran Bunda Maria untuk karya keselamatan, yaitu ketika terjadi perkawinan di Kana, di mana pada saat itu terjadi kekurangan anggur. Bunda Maria peduli kepada yang berpesta pada saat itu, bukan? Ini sama artinya bahwa Bunda Maria itu ambil bagian, ya, berperan serta dalam karya penyelamatan. Kemudian sebagai mempelai Allah Roh Kudus, Bunda Maria menjadi sosok yang kudus dan tak bercela. Ya. Jadi Protestan sekarang tahu apa tentang Bunda Maria? Tidak tahu apa-apa Protestan itu tentang Bunda Maria. Protestan sekali lagi tidak layak disebut pengikut Kristus atau tidak layak disebut sebagai Kristen karena mereka menolak Kristus melalui Bunda Maria. Karena menolak kekudusan Bunda Maria itu sama halnya dengan menolak kekudusan Yesus Kristus. Jadi kalian masih mau menyebut diri Kristen? Mikir kamu.